Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, optimis, dan harus selalu sabar ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya dan salam kenal. Dan saya benar-benar mohon maaf buat teman-teman yang sudah support, sudah komen, tapi belum sempat terbalas oleh saya ya. Pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Oke, ini video saya diawali dari masak-masak. Jadi kali ini saya mau masak menu yang sederhana aja, tapi menurut saya tuh nikmat banget ya. Jadi ini tuh saya mau bikin telur balado. Jadi telur balado bulat kayak gini ya teman-teman. Ini sudah direbus, kemudian dibuang kulitnya. Nah, nanti mau saya goreng dulu sebentar telurnya. Terus buat teman makan telur balado, saya juga mau bikin tumis pepaya muda atau tumis kates kalau saya bilang teman-teman. Nah, untuk bumbunya itu tumisan seperti biasa aja. Dan untuk baladonya itu nanti saya haluskan ya pakai chopper. Oke teman-teman, ini saya cuci dulu untuk pepaya mudanya. Jadi saya belinya tuh sudah diserut seperti ini ya. Jadi enak banget, kita nggak perlu cacah-cacah lagi atau iris-iris. Nah ini satu bungkusnya tuh 1.500 ya teman-teman, murah banget. Terus saya nyucinya itu diremas-remas dulu pakai garam ya, supaya pepaya mudanya itu lemas. Tapi saya sebentar aja supaya nggak terlalu lemes gitu. Nah untuk campuran pepaya mudanya saya tambahin pakai daun so atau daun melinjo ya. Daun melinjonya dicuci dulu kemudian diiris-iris. Nah sekarang saya mau iris-iris dulu untuk bumbu tumisannya ya. Jadi tumisannya itu bawang merah, bawang putih sama cabai diiris-iris tipis seperti biasa aja ya. Saya juga mau goreng tahu ya, tapi sebelumnya tahunya saya cuci dulu ya teman-teman supaya bersih. Nah untuk bumbunya itu saya cuman menggunakan garam aja. Oke, sekarang saya mau bikin bumbu untuk balado telurnya. Jadi bumbunya itu hanya bawang merah, bawang putih, sama tomat aja ya teman-teman. Nanti ditambahin gula, garam, penyedap kaldu jamur. Terus saya gunakan daun jeruk satu aja, dibuang tulangnya ya. Terus saya gunakan daun salam karena saya tidak punya lengkuas, jadi pakai itu aja teman-teman. Bumbu baladonya udah halus, sekarang saya mau goreng tahunya dulu ya. Jadi nanti itu minyaknya setelah goreng tahu mau saya gunakan untuk goreng telur sebentar aja. Nah ini tahunya sudah matang ya teman-teman, tapi ternyata pas tahu matang itu gas saya habis, jadi saya ganti. Nah kameranya itu lupa tidak dinyalain teman-teman pas goreng telurnya. Jadi ini telurnya sudah matang, kemudian bumbu halus baladonya sudah ditumis-tumis sampai wangi. Udah tinggal dimasukkan aja ya tadi telurnya, diaduk-aduk aja teman-teman sampai kira-kira bumbunya itu meresap ke telur. Udah jadi seperti ini aja telur baladonya. Dan ini tuh anak saya suka banget ya pakai telur bulat seperti ini. Kalau saya terus terang kurang seneng ya telur balado bulat seperti ini teman-teman. Nah kalau saya tuh sukanya balado telur diceplok ya, karena kalau diceplok tuh rasanya lebih gurih gitu. Kalau telur bulat seperti ini kayak enek saya tuh. Oke teman-teman, ini saya mau bikin tumis pepaya mudanya ya. Jadi untuk bumbunya itu seperti biasa ditumis-tumis aja sampai wangi, sampai bumbunya itu kekuningan gitu ya. Kira-kira hampir matang baru deh nanti bahan-bahan lainnya dimasuk-masukkan.
Nah, ini tumisan pepaya mudanya tuh enak banget ya teman-teman. Saya tuh lebih suka tumisan pepaya muda daripada labu siam sih sebenarnya. Hampir-hampir sama ya bentukannya, cuman rasanya tuh nggak tahu kenapa saya lebih seneng aja pepaya, kayak keras-keras kayak gitu loh. Apalagi kalau ditambahin pakai daun belinjo seperti ini, wah bener-bener mantap. Apalagi ini tuh murah meriah loh teman-teman, harganya 1.500 udah dapet satu wajan seperti ini. Oh ya, tadi ditambahin gula, garam, sama penyedap kaldu jamur ya teman-teman. Saya menggunakan gula putih aja. Alhamdulillah teman-teman, tumis pepayanya sudah matang nih ya. Dan ini telur baladonya juga enak banget, tapi kayaknya saya nggak makan telur deh, makannya cuma sama tahu. Dan seperti biasa, saya kalau makan itu kayak kewajiban harus ada kerupuk ya teman-teman, supaya lebih enak dan rame. Oke teman-teman, sekarang saya mau lanjut lagi kegiatan saya di sore hari. Jadi ini sore harinya itu mendung banget ya. Terus agak-agak hujan tapi tidak deres banget sih. Nah, tadi itu kan habis masak, saya mandi, terus istirahat sebentar gitu. Nah, kemudian ini baru deh saya mau beresin dapurnya karena sudah lama banget saya tidak bersihin area dapur, apalagi perintilan-perintilannya ya teman-teman. Nah, ini saya mau lap-lap dulu bagian dindingnya ya. Jadi teman-teman yang tanya, ini bukan wall foam ya teman-teman. Ini saya menggunakan keramik untuk bagian dindingnya ya. Nah, untuk keramik dindingnya itu saya menggunakan ukuran yang 30 kali 60. Nah, untuk top tabelnya itu saya menggunakan granit ukuran 60 kali 60 ya teman-teman. Jadi supaya antara atas dan bawah itu pas dipasang garisnya itu sama ya. Panjangnya itu 60 teman-teman. Oke teman-teman, tadi sekalian aja saya isi deterjen liquid di dalam botolnya ya. Terus botolnya saya simpan di basket storage. Nah, basket storage itu saya dari Green Living. Jadi produknya Green Living itu banyak banget ya teman-teman. Ada toples-toples bumbu yang seperti punya saya itu ya, yang tutupnya kayu. Kemudian banyak banget storage-storage lainnya yang benar-benar berfungsi dan membantu kita untuk merapikan dapur dan rumah kita, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya mau lap-lap dulu untuk toples-toples bumbunya ya, karena kemarin pas saya tinggal ke Jakarta, terus ke Jogja juga, ini baru sempat saya bersihkan dan tutupnya itu kotor banget ya, teman-teman. Banyak banget debunya, makanya sekarang saya mau langsung bersihin aja ya, supaya masaknya tuh lebih nyaman ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya bersihkan area atasnya dulu, kayak dindingnya dulu ya teman-teman. Saya menggunakan kanebo yang lembab sama lap basah. Jadi saya kalau beres-beres dapur, bersih-bersih dapur itu menggunakan dua lap ya. Jadi lap yang untuk kotor, kalau udah kotor gitu ya, kayak misalkan banyak debu yang nempel, itu menggunakan lap kayak handuk gitu. Nah, kalau udah bersih tinggal dilap lagi tuh pakai kanebo yang lembab. Nah, ini dia teman-teman, ini saya menggunakan toples-toples dari produknya Green Living. Ini saya satu set yang Cattleya ya. Jadi ada dua toples panjang seperti ini, ukurannya 2000 ml. Ini bisa digunakan untuk menyimpan spaghetti, makaroni kayak gitu ya. Saya suka banget menggunakan produknya dari Green Living karena materialnya itu bagus, terbuat dari kaca yang tebal ya teman-teman, dan tentunya tutupnya itu kedap udara. Dan lihat ya teman-teman, itu sereal saya itu awet banget, masih kriuk ya. Nah, itu saya menggunakan toples atau jar yang ukuran 1300. Kemudian ini saya bersihkan dulu rak tingkatnya yang untuk menyimpan dan menyusun toples-toples yang ukuran 150 ya. Ini saya gunakan untuk menyimpan bumbu-bumbu bubuk ya teman-teman. Nah, bumbu bubuk saya itu awet banget, tidak menggumpal karena toplesnya itu menggunakan tutup yang kedap udara.
Di samping bisa untuk menyimpan aneka bumbu dan bahan makanan kering, storage-nya juga bisa untuk menyimpan barang kebutuhan kita, dan tentunya karena produknya itu bagus-bagus dan cantik-cantik bisa digunakan untuk dekor-dekor dapur dan rumah kita ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya bersihkan aja sekalian ya dinding dapurnya sama kompor-kompornya gitu ya, karena saya tuh risih banget kalau lihat kompor itu tidak mengkilat, ada kusam-kusamnya gitu. Nah ini saya bersihin dulu pakai lap handuk yang basah ya. Kemudian sekalian aja saya membersihkan dan merapikan trolinya, dan ini tuh juga kotor banget karena atasnya itu kan ada lubang udara terbuka ya teman-teman, karena saya tidak menggunakan cooker hood. Jadi lumayan hemat listrik ya teman-teman, kalau masak uapnya juga nggak kemana-mana karena langsung keluar dari ventilasi udara yang di atas. Nah kalau teman-teman pengen tahu jelasnya dapur saya, teman-teman bisa lihat ya video kitchen tournya. Seperti biasa ya teman-teman, saya itu kalau beberes itu pasti merembet kemana-mana. Kalau misalkan di bagian dapur, top table, terus kompor, pasti sekalian merembet sampai ke toples-toplesnya, terus sampai ke kulkasnya sama dispensernya. Karena kalau dibiarin itu suka banyak bercak-bercak bekas air kayak gitu teman-teman, jadi memang harus rajin dibersihkan. Nah ini saya juga mau bersihin rak-raknya. Jadi rak ini saya gunakan untuk menyimpan storage ya. Jadi ini saya juga menggunakan produknya dari Green Living ya teman-teman. Ini tuh bagus banget materialnya, warnanya putih, tutup kayu. Ini benar-benar estetik dan benar-benar multifungsi ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk menyimpan semua kebutuhan kita, kayak misalkan makanan kering atau refill-refill sabun. Jadi ini saya gunakan menyimpan refill-refill alat-alat mandi ya. Nah kalau misalkan teman-teman kepengen beli, teman-teman bisa cek Shopee Mall-nya Green Living. Nanti link pembeliannya saya cantumkan di description video ini ya. Oke, saya bersihkan semua storage-nya ya. Jadi saya menggunakan yang seri Fuji storage, dan ini yang medium. Saya gunakan untuk menyimpan kain lap sebenarnya, cuman kain lapnya itu masih dijemur, belum kering semua ya teman-teman. Coba deh nanti setelah saya bersihin ini apakah sudah kering. Nah sementara saya untuk menyimpan refill-refill kayak sabun cuci, terus deterjen liquid, terus pembersih lantai kayak gitu ya. Nah ini ditutup ya, tutupnya itu kayu, jadi kelihatan estetik banget ya. Jadi kelihatan rapih banget ya teman-teman rumahnya. Storage medium ini juga lumayan besar ya teman-teman, apalagi kalau misalkan ada tutupnya itu kelihatan makin rapih karena tidak kelihatan barang-barang yang nongol di luar. Nah ini saya sekalian aja turunin storage lainnya. Ini sama aja ya, seri Fuji storage yang medium, dan ini saya gunakan untuk menyimpan kayak mie instan. Nah ini kalau misalkan teman-teman beli storage ini juga mendapatkan label stikernya. Terserah teman-teman, misalkan storage-nya mau digunakan untuk menyimpan apa. Kayak misalkan saya ini kan menyimpan mie instan, jadi labelnya juga saya pesennya itu yang mie instan kayak gitu teman-teman. Nah di sebelahnya itu misalkan untuk menyimpan snack atau makanan kering, ya udah tinggal nanti ditulis aja pemesanannya, pesan storage plus label stiker apa keinginan teman-teman kayak gitu. Nah sekarang mie instannya sudah rapi ya teman-teman, ini juga muat banyak. Saya simpan juga kayak bumbu-bumbu instan jadi satu dengan mie instannya. Nah yang kotak ini sebenarnya untuk menyimpan snack, tapi karena snacknya sudah tidak ada karena sudah mendekati akhir bulan. Jadi saya yang tersisa hanya ada rengginang. Nah ini tuh rengginangnya saya kemarin dikasih sama teman saya ya dari Kroya Cilacap teman-teman. Ini rengginangnya tuh gurih banget, belum saya goreng semua. Jadi saya simpan aja di storage ini bareng sama kecap-kecap saus yang masih baru belum terbuka. Nah ini cantik banget ya teman-teman storage-nya dari Green Living ini. Ini yang seri Fuji ya, dan ukurannya yang medium.
Oke, ini ada basket storage. Ini juga cantik banget. Ada handle-nya kayu ya teman-teman. Ini juga estetik banget. Nah, saya pilihnya yang basket storage ini warnanya abu-abu. Ada pink juga sih sebenarnya, tapi saya pilih yang abu-abu ya teman-teman. Dengan handle kayu yang bikin makin cantik dan estetik. Kemudian ada label stikernya juga yang digantung. Nah, untuk refill kayak beras merah, terus jali-jali dan barley ini saya simpan di BK storage yang gagang kayu ya teman-teman. Ini juga nggak kalah cantiknya, cuman tidak ada tutupnya dan handle-nya itu kayu teman-teman. Kalau BK storage ini saya pakai yang ukuran besar ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini tuh untuk menyimpan kain lap ya. Jadi saya mau ambil dulu lap-lapnya. Kemudian ini saya lipat-lipat dulu kain lapnya supaya lebih rapi. Karena ini barusan dicuci dan barusan kering teman-teman. Jadi kalau misalkan disimpan di wadah tertutup itu lebih bersih ya. Takutnya nanti kalau misalkan nggak tertutup itu kotor lagi ya. Nah, jadi saya pindah-pindahin dulu. Untuk refill-refill kayak deterjen liquid, sabun, cuci piring itu saya pindah ke BK storage yang gagang kayu ya. Kemudian kain lapnya itu saya pindah ke Fuji storage yang ada tutupnya. Alhamdulillah teman-teman, bagian dapurnya sudah bersih, sudah rapi, dan sudah beres semua. Sekarang saya mau merapikan kayak remote-remote. Ini biasanya anak-anak kalau habis nonton TV itu remote-nya tidak ditaruh lagi di tempatnya. Jadi ini sebenarnya saya sudah punya table bouquet yang untuk menyimpan remote ya, menyimpan kuncing-kuncing juga. Jadi lebih rapi. Ini juga dari produknya Green Living ya teman-teman. Secantik itu produknya dari Green Living ya, semuanya komplit. Nah, ini saya gunakan Fuji storage yang small ya. Jadi yang tadi tuh yang medium yang untuk menyimpan kayak snack, makanan kering. Nah, yang small ini yang kecil saya gunakan untuk menyimpan masker ya teman-teman. Jadi masker-maskernya tuh tidak berantakan, tertata rapi semuanya. Remote-remotenya juga tertata rapi ya. Tinggal ditaruh aja di dekat TV supaya anak-anak habis nonton TV itu bisa mengembalikan lagi remote-remotenya dan tidak mencari-cari lagi remote-nya bakalan kemana. Oke teman-teman, sekarang saya mau merapikan kabel-kabelnya ya. Jadi ini kabelnya berantakan banget, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah punya storage yang untuk menyimpan kabel ya, kabel organizer. Nah ini saya simpan di kamar supaya nanti kabel cas-casannya tuh gampang diambil lagi, terus dirapikan lagi teman-teman. Kabel organizernya juga dari produknya Green Living ya, karena saya sesuka itu menggunakan produk dari Green Living, semuanya komplit, apa aja ada ya di sana untuk solusi kebutuhan rumah tangga kita supaya rumah kita kelihatan lebih rapi dan tentunya tersusun dengan baik ya. Jadi barang-barang yang kita susun, kita rapikan itu bisa dicari lagi kalau pas kita butuh. Nah, yang Fuji storage small ini selain untuk menyimpan masker, saya juga gunakan untuk menyimpan skincare ya teman-teman. Ini saya menggunakan yang seri Fuji yang small ya teman-teman, tapi menurut saya muat banyak untuk menyimpan skincare. Dan skincare ini saya barengan dengan anak saya karena anak saya sudah menginjak remaja. Makanya mulai dari sekarang dia sudah mulai teratur merawat kulit, merawat badan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Teman-teman jaga kesehatan ya. Tetap semangat, optimis, dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.